bekerja di kapal pesiar itu awet muda. Emang bener ya awet muda. Halo Sobat Obras, welcome back to my YouTube channel Kru Obras, channel yang membahas tuntas tentang informasi kapal pesiar yang dibutuhkan oleh kru member. Sobat Obras, dalam video kali ini saya akan membahas tentang 9 alasan kenapa harus bekerja di kapal pesiar. Menarik untuk disimak karena mungkin ini adalah informasi baru ya yang akan membuka wawasan kita tentang dunia kapal pesiar. Namun sebelumnya Sobat Obras, saya ada informasi yang menarik nih tentang sebuah aplikasi namanya Kita Lulus. Aplikasi untuk mencari pekerjaan baru nih ya yang ada di kota-kota besar di Indonesia ya. Nanti bisa di-download linknya di deskripsi. Kita langsung bahas ke topik utama video kali ini, yaitu 9 alasan kenapa harus bekerja di kapal pesiar. Alasan yang pertama yaitu healing gratis. Buat Obras yang suka dengan traveling atau jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat negara-negara yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya itu secara gratis ya. Tiket pesawatnya dibayarin, malah kita digaji. Kurang enak apa coba ya. Alasan yang kedua nih, waktu kecil nih ya, waktu di sekolah dulu ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan dunia itu tidak selebar daun kelor. Nah, maksudnya apa ya? Bahwa dunia ini luas banget gitu. Kita bisa keliling dunia ya, ke negara ini, ke negara itu. Kita nggak pernah tahu gitu. Kita hanya belajar tentang negara itu di geografi. Kerja di kapal pesiar itu kita bisa melihat langsung ya, mengunjungi langsung tempat-tempat tersebut ya, dari kutub utara sampai Antartika maupun 7 lautan dan 7 benua ya. Alasan yang ketiga, kita bisa mempunyai wawasan yang luas, teman yang banyak dari berbagai negara nih ya. Kalau misalnya kalian pengen punya teman-teman atau relasi dari berbagai negara, itu kalian bisa nih kalau kerja di kapal pesiar nih. Banyak ya nationality ya, terutama di company saya saat ini tuh ada lebih dari 75 nationality. Jadi kita bisa belajar mengenai budaya mereka, kita belajar bahasa mereka, kebiasaan mereka gitu. Wawasan kita jadi terbuka. Jadi ada cerita nih Sobat Obrasnya, lucu nih. Ada temen nih yang, kamu di kapal pesiar itu tujuan kamu apa gitu. Dia jawab gini, tujuannya itu pengen cari jodoh katanya, pengen cari bule. Jadi pengen ada-ada aja pokoknya ya, tapi memang benar sih katanya dia gini, dia pengen memperbaiki keturunan gitu ya. Ada prinsip ekonomi ya, bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sedikit gitu loh. Jadi gini Sobat Obras, bekerja di kapal pesiar itu kan gajinya dolar ya. Oke lah, kalau misalnya ini ya kalian punya gaji 1.000 lah atau 3.000 lah ya, itu memang mungkin kecil ya kalau kalian hidup di luar negeri atau di US ya. Kita compare-nya itu dengan US ya, karena di sana biaya hidupnya tinggi. Nominal 3.000 tuh kecil ya buat mereka ya, buat orang-orang kalau misalnya kalian tinggal di Amerika. Tapi dengan kurs saat ini itu 15.000 ya, katakanlah 45 juta kalian bisa mendapatkan duit di sana. Dan kalian spend ya, karena kalian kan pasti kirim ya duitnya itu untuk biaya hidup di rumah nanti ya, tinggalnya di kota-kota di Indonesia yang masih biaya hidupnya itu rendah gitu ya. Kalian bisa mendapatkan gaji dolar dan menggunakannya itu di Indonesia itu kan. Itu namanya prinsip ekonomi yang bagus nih. Gaji kalian di kapal pesiar itu gaji bersih ya, keluarkan biaya-biaya lain seperti misalnya transportasi, apartemen, biaya makan, kalian itu udah dijamin. Jadi gaji segitu itu memang gaji bersih kalian gitu loh, membantu ekonomi keluarga kita yang ada di rumah. Nah, banyak nih dari temen kita itu yang apa sih tujuannya bekerja di kapal pesiar itu karena membantu ekonomi keluarga ya. Ada yang tujuannya untuk menyekolahkan adik-adik mereka, buatkan rumah orang tua. Selanjutnya, jadi kapal pesiar itu kalian nanti akan terbiasa hidup secara mandiri. Itu jauh dari keluarga, dengan rentang waktu yang panjang itu antara misalnya 6 bulan sampai 8 bulan ngapa-ngapain sendiri istilahnya kayak gitu ya. Kalau misalnya new hire ya memang berat ya, bahkan mungkin ada yang pertama kali keluar negeri itu langsung kerja di kapal pesiar ya, berat ya. Tapi lama-lama nanti kalian akan terbiasa hidup mandiri ya. Jadi kalian nih Sobat Obras yang nggak biasa kerja sendiri, kalian yang nggak bisa LDR, kalian misalnya nih kalian mempunyai hubungan nih pacar atau keluarga
yang kalian mewajibkan kerja di kapal pesiar itu harus LDR ya, otomatis ya. Itu memang susah ya, tapi nanti kalian harus persiapkan mental kalian ya, karena memang bagaimanapun itu harus dihadapi ya. Ini ada cerita dari teman juga nih yang lucu nih. Jadi temanku ini dia punya pacar di rumah ya. Kemudian dia memutuskan untuk akhirnya bekerja di kapal pesiar untuk waktu yang lama. Nah, dia berangkat nih 6 bulan. Ceritanya 6 bulan dia berangkat. Dia balik lagi kan setelah finish kontraknya. Akhirnya ditinggal, udah putus ya kan, ditinggal pacarnya ya kan. Dia dapat pacar baru lah ya. Kemudian dia berangkat lagi, nggak kuat lagi kan, akhirnya kandas lagi ditinggal berangkat, putus lagi. Nah itu karena memang nggak kuat ya menjalani yang namanya LDR itu. Tapi nanti lama-lama akan terbiasa juga nih temanku ini, jadi akhirnya ya udah gitu. Jadi dia awal-awal sih memang mungkin kuat nggak ya gitu kan ngejalanin hidup di luar gitu, jauh dari pacar, dari keluarga gitu. Tapi akhirnya karena dia sering patah hati, dia sering ditinggal pacarnya, akhirnya terbiasa gitu. Oh ya udah, kalau misalnya putus dia nyari lagi gitu. Jadi ada satu lagu nih yang sangat terkenal nih, waktu kecil mungkin kita sering nyanyi ya. Lagunya seperti ini ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Jadi memang orang Indonesia itu nenek moyangnya adalah seorang pelaut ya. Dengan bekerja di kapal pesiar itu kita secara tidak langsung melestarikan nenek moyang kita itu sebagai seorang pelaut. Indonesia ini 60%-nya lebih itu adalah lautan ya. Udah terbiasa dengan kerasnya kehidupan di laut ya, menerjang ombak. Di kapal pesiar kalian bisa melestarikan budaya kita, nenek moyang kita sebagai seorang pelaut. Banyak juga nih sobat obras alasan bekerja di kapal pesiar itu pengen cari modal yang sebanyak-banyaknya ya untuk usaha. Saat ini tuh kalau misalnya pengen memulai usaha itu kan pasti butuh modal ya, dan banyak yang nyari modal itu dengan cara pintas, yaitu dengan meminjam uang di bank. Risikonya sangat tinggi ya. Ada salah satu cara sih yang bener sih gitu. Teman-teman sobat obras banyak yang alasannya itu pengen cari modal untuk usaha. Apalagi kalau masih single ya, belum perga ya, masih muda, berangkat ke kapal pesiar 1, 2, 3, 4, 5 kontrak, dia mengumpulkan duitnya itu untuk sebuah usaha di rumah. Satu lagi nih yang ke-9 nih, kenapa kalian harus bekerja di kapal pesiar? Ini alasan yang nggak tahu ya, ini mitos apa fakta ya, tapi emang kebanyakan dari teman-teman yang bekerja di kapal pesiar juga bilang seperti ini. Jadi kapal pesiar itu awet muda. Emang bener ya awet muda ya? Nggak tahu, pokoknya memang banyak yang berspekulasi atau berpendapat seperti itu ya. Bekerja di kapal pesiar itu jadi awet muda gitu. Cerita juga nih temen gitu kan, banyak kan kalau misalnya reuni sekolah gitu kan, kemarin reuni dengan teman-teman di sekolah ya, emang teman SMP gitu kan, teman lama yang sebaya mereka gitu kan. Terus teman-teman mereka itu udah kelihatan tua itu, tapi dia temanku itu katanya kok masih muda banget ya. Apa bener gitu lah kalau misalnya kerja di kapal besar itu awet muda gitu. Kalian bisa simpulkan sendiri ya, apa bener ya. Kalau teman-teman pengen bekerja di kapal pesiar, cepet apply dari sekarang. Kalian persiapkan apa saja yang dibutuhkan. Udah banyak saya sharing ya pengalaman bagaimana cara bekerja di kapal pesiar. Kalian bisa ikutin step by stepnya gitu ya. Tetap semangat ya. Nah, sobat obras yang baru nonton channel ini pun baru menemukan channel Kru Obras ini, subscribe, like, komen ya kan. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah video ini untuk saya lebih bersemangat ya membuat konten dan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat sobat obras. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sobat obras.